Masa epic kan aku kan. Halo cuy, sekarang aku berada di base camp Butuh Kali Anggrek. Rencananya aku akan mendaki ke Gunung Sumbing. Gunung Sumbing memiliki ketinggian 3.371 mdpl dan dijuluki sebagai titik tertinggi kedua di Provinsi Jawa Tengah setelah Gunung Slamet. Ada banyak jalur pendakian untuk sampai puncak Gunung Sumbing, antara lain Garung, Capit, Parakan, Kali Anggrek, Bowongso, dan Sipetung. Dari sekian banyak jalur pendakian itu, ada satu yang kini diperbincangkan karena menawarkan suasana seperti berada di negara Nepal. Jalur pendakian itu adalah via Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kali Anggrek, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dusun Butuh belakangan ini memang dikenal sebagai Nepal Van Java karena keindahan pemandangan rumah penduduk seolah bertumpuk di lereng gunung seperti di negara Nepal. Jalur Butuh terkenal dengan treknya yang cukup panjang dan tidak disarankan bagi pendaki pemula. Namun, jalur ini memiliki daya tarik pemandangan alam yang indah dan masih asri sepanjang pendakian. Jalur ini juga dikenal memiliki waktu pendakian sampai puncak, yakni sekitar 6-8 jam. Sebelum berangkat, aku dan kawanku sarapan terlebih dahulu, supaya pas perjalanan nanjak nanti perut kami tidak sunduken. Bagi yang belum tahu sunduan itu apa, sunduan adalah kram perut. Itu adalah alasan klasik saat mendaki. Aduh cah, wetengku sunduan, sik, mandek sik. Ya, kurang lebih seperti itu. Maaf, hanya bercanda kok. Orang capek itu wajar, nggak bisa dipaksakan. Ya, kalau mendaki capek istirahat. Kalau udah nggak capek lanjut lagi. Dan nggak usah dipaksakan, kalau capek ya istirahat aja. Ini. Perjalanan dimulai dari base camp menuju ke pos 1. Sebelum sampai ke pos 1, kami akan melewati medan berbatu yang tersusun rapi. Oleh karenanya, pendaki akan merasa seperti menaiki tangga yang sangat panjang. Sepanjang perjalanan, pendaki akan disuguhkan dengan hamparan perkebunan milik warga yang sangat subur. Ada pula 5 sumber air yang dapat dimanfaatkan mengisi bekal air minum. Jadi, kita tak perlu khawatir saat kehabisan air minum karena sumber air di Gunung Sumbing ini sangat melimpah, apalagi pas musim hujan. Di Gunung Sumbing ini, pendaki bisa menggunakan jasa ojek dari base camp seharga Rp20.000 yang bisa menghemat waktu perjalanan sekitar 1 jam. Sebenarnya kami ingin naik ojek, tetapi setelah dirembuk kami memutuskan untuk jalan kaki saja. Dari base camp menuju ke pos 1 setelah dipikir-pikir ternyata jauh juga. Kami pun memutuskan untuk istirahat sebentar sambil menetralkan dengkul dan melihat abang-abang ojek lewat dan menikmati pemandangan yang sangat indah.
Tarik sis. Lirik banget. Setelah sampai di pos 1, aku dan kawanku pun bergegas pergi ke warung untuk beli semangka. Karena semangka itu seger banget, cocok sekali dengan hawanya yang panas dan berkabut ini. Perjalanan dilanjutkan dari pos 1 menuju ke pos 2. Kamu akan melewati medan bebatuan yang tersusun rapi, sama seperti perjalanan dari base camp menuju ke pos 1. Namun, pemandangan berbeda akan kamu temukan kalau memasuki hutan pinus yang lebat. Tentu, yang akan kamu rasakan adalah udara sejuk dan suhu dingin mulai menyerang. Dan medannya masih nanjak, bosku. Setelah hampir berjalan 1 jam lebih, kami memutuskan untuk istirahat di pos 2. Jika sebelumnya aku dan kawanku menemukan trek berbatu, tidak demikian dengan perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Kamu akan melalui trek tanah dan sangat landai. Oleh karena trek berupa tanah, maka ketika hujan turun, jalur akan terasa licin. Sepanjang perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ada sumber air berupa jalur sungai. Kamu bisa memanfaatkan sumber air tersebut untuk persediaan air minum atau untuk membasuh muka. Rasa lelah mungkin akan kamu rasakan antara ke pos 3 menuju ke pos 4. Setelah sebelumnya dimanjakan dengan jalanan datar pos 2 sampai pos 3, kamu akan melalui trek yang sangat berat ke pos 4. Di pos 4 berada di ketinggian 2983 mdpl. Pos ini berada di medan yang terbuka dan anginnya kencang banget, akan menjadi makanan para pendaki. Sunrise di Gunung Sumbing tak kalah bagus dengan gunung yang lain, dan view-nya pun sangat indah. Ada Gunung Merbabu, Merapi, Andong, Telomoyo, dan Gunung Lawu. Mereka tampak terlihat jelas di depan sana. Hampir lupa, sebenarnya Gunung Ungaran juga kelihatan, tapi pada saat itu Gunung Ungaran tertutup oleh awan. Tambahkan lautan awan khas Gunung Sumbing atau panorama saat matahari terbit, maka momen ini akan menjadi sangat menakjubkan sepanjang hidup.
Sebelum kami berangkat ke Puncak Sejati, kami bergegas memasak untuk sarapan pagi. Setelah kami puas menikmati sarapan pagi, kami bergegas berangkat ke puncak, takutnya nanti keburu hujan, soalnya cuacanya lagi mendung dan lagi musim hujan. Takutnya kalau ada badai dan petir, itu sangat berbahaya, soalnya posisinya terbuka. Jalur menuju Puncak Sejati berupa trek tanah tercampur pasir. Berbeda dari trek sebelumnya, jalur yang dilalui tegak lurus langsung menuju ke puncak. Di jalur inilah baik fisik maupun mental pendaki akan sebenar-benarnya diuji. Jalur yang tegak lurus akan lebih cepat menguras tenaga. Pun dengan tanjakan yang tak henti-henti membuat semangat kita langsung drop bila tidak punya tekad kuat untuk sampai ke Puncak Sejati. Seberat-beratnya jalur pendakian, kalau teman kita sefrekuensi pasti lebih seru dan asik, nggak terasa capek. Berbeda kalau teman kita nggak asik, tur egois, itu pun hawanya ingin berkata kasar, beneran. Ayo cah, sepecah, selap bendung. Masa ngono kan masih ngapain sisan? Masa ngono cok? Ya gak kayak kau nih. Oke. Setelah beristirahat cukup lama dan berfoto-foto ria, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan ke puncak. Dan puncaknya tinggal sedikit lagi, mungkin nggak sampai 10 menit sih. Rasa khawatir terus menghantui, takutnya belum sampai puncak udah turun hujan. Dan ternyata awan yang sebelumnya mendung kini menjadi cerah. Pos 4 sampai ke Puncak Sejati memakan waktu sekitar 1,5 jam. Puncak terdekat yang bisa dicapai via jalur Butuh Kali Anggrek Magelang adalah Puncak Sejati Gunung Sumbing. Gunung Sumbing sendiri punya beberapa puncak lain seperti Puncak Rajawali, Puncak Kawah, dan Puncak Buntu.
Akhirnya, rasa lelah kami pun terbayarkan saat sampai puncak. Untung saja cuacanya cerah, jadi kami bisa menikmati lebih lama di puncak sejati. Dan tanpa pikir panjang, aku dan kawanku pun bergegas untuk mengabadikan momen di puncak sejati. Aku pun sangat bersyukur bisa sampai puncak sejati, dan itu pun rasanya senang sekali. Oh iya, aku hampir lupa belum mengenalkan mereka berdua ke kalian. Yang pegang tameng itu namanya Wawan, dan yang di belakang itu namanya Dandi. Mereka berdua dari Boyolali. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Nantikan video baru selanjutnya. Salam lestari. Oke, ya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Gedean.